Puji Tuhan, silakan duduk dan selamat pagi. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita bersukacita dikarenakan dapat merayakan hari Paskah, hari Jumat Agung, dalam rangka kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Untuk itu marilah saudara-saudara kita gunakan waktu yang ada ini untuk mendengarkan apa yang menjadi suara hati Tuhan bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan bagi kita sekalian tentang keajaiban yang terjadi pada waktu peristiwa Jumat Agung. Ada 3 keajaiban yang ditulis oleh kitab Lukas. Untuk itu mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-44 sampai ayat yang ke-47. Dalam kutipan nats ini saudara akan melihat ada 3 keajaiban yang terjadi ketika peristiwa penyaliban Yesus. Ayat 44 berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini yang pertama. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Ini yang kedua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini orang benar. Ini ungkapan daripada pemimpin pasukan yang mengawal untuk penyaliban Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi kita. Yang setuju boleh bilang amin. Kenapa menjadi hari istimewa? Karena kita membaca di dalam Alkitab bahwa hari Jumat Agung ini merupakan sebuah peristiwa kematian Kristus, di mana Kristus awalnya dia disalibkan, dan disalib itu dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini jawaban yang umum kenapa menjadi istimewa. Sebenarnya lazimnya kita tidak ibadah pada hari Jumat atau hari Sabtu. Orang Kristen beribadah biasanya pada hari pertama di setiap minggu. Kenapa? Karena itu adalah hari kebangkitan Kristus. Jadi hari Minggu. Tapi tidak mengapa, kita sedang melihat bagaimana hari Jumat Agung itu merupakan sebuah hari yang istimewa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang Jumat Agung adalah hari yang sangat unik. Kalau di dalam Injil Matius, dia mencatat hanya 2 hal yang luar biasa yang terjadi pada peristiwa kematian Yesus. Tetapi Lukas dia mencatat ada 3 hal. Ada 3 keajaiban yang terjadi pada waktu hari Jumat Agung itu. Yang pertama sudah lihat di dalam ayat 23, pasal 23 ayat 44. Alkitab berkata, kegelapan menutupi seluruh daerah itu selama 3 jam. Itu keajaiban yang pertama, saudara. Terjadi kegelapan total. Yang kedua, tabir bait suci dalam ayat 45 itu terbelah. Tabir bait suci, jadi di kemah di dalam bait Allah itu ada 2 tabir. Dari ruang yang umum ke ruang kudus, baru dari ruang kudus ke ruang maha suci.
Memang tidak dijelaskan di situ yang mana yang terbelah. Yang jelas terbelah. Jadi tidak ada lagi tirai yang memisahkan ruangan satu ke ruangan yang lain. Dan yang ketiga, keajaiban yang ketiga dalam ayat 47, kepala pasukan penyalipan memuliakan Allah di depan umum. Ini sebuah hal yang boleh dibilang sulit untuk dilakukan. Bayangkan seorang kepala penyalipan, dia komandannya, tetapi dia mau menunjukkan sportivitas. Dia salah. Dia tunjukkan kepada umum bahwa ini orang yang disalibkan, ini orang benar, bukan orang yang gak benar. Mari kita lihat satu persatu, saudara-saudara. Kita fokus kepada ketiga keajaiban ini. Yang pertama, ayat 44, kegelapan menutupi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Ini keajaiban yang terjadi waktu Yesus disalibkan, saudara. Para ilmuwan mereka menjawab kegelapan ini adalah terjadi karena gerhana. Tetapi saya tidak menjelaskan secara detail untuk memberikan bantahan, kecuali para ilmuwan itu mau debat dengan kita, baru kita keluarkan bukti-bukti kenapa tidak bisa terjadi gerhana pada waktu itu. Tapi orang bisa berkata itu kan gerhana, maka terjadi kegelapan total. Oke, kita tidak memusingkan hal itu karena saya sedang bicara tentang keajaiban. Apa sebenarnya penyebab? Nah, ini yang menarik. Apa sebenarnya penyebab terjadi kegelapan itu? Saudara-saudara, kalau sedikit saudara melihat kepada perjanjian lama, kembali melihat perjanjian lama, Alkitab berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Jadi Alkitab mengatakan bumi berada dalam keadaan yang gelap. Bumi baru mengenal terang waktu Allah mulai bertindak. Itu sebabnya saudara-saudara, kitab Kejadian melaporkan bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah pada hari pertama adalah menjadikan terang. Artinya terang yang datang dari Allah. Itu yang Tuhan ciptakan yang pertama. Makanya saudara-saudara, karya Allah itu selalu identik dengan terang. Karya iblis selalu identik dengan gelap. Kalau orang benar selalu terang-terangan. Amin, saudara. Tapi orang gelap biasanya banyak bohongnya. Saudara yang diberkati Tuhan, dan karya Allah terus berlangsung dalam terang. Jadi nggak dalam kegelapan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan terang itu pada hari yang pertama. Tetapi ternyata itu belum cukup. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Itu juga alat-alat penerang. Apakah setelah ada terang lalu gelap itu langsung terusir? Alkitab berkata tidak. Yesaya pasal 9 ayat 1 berkata begini, masih bicara tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat 1, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakannya. Kalau daerah seberang, Yesaya pasal itu berbicara tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudara, kegelapan itu ketika matahari, bulan dan bintang dan terang yang datang dari Allah, Dia hadir. Tadi saya katakan, apakah gelap itu langsung sirna? Apakah dia langsung lenyap? Tidak, saudara.
Padahal Allah sudah menjadikan terang dan sudah membuat benda-benda penerang. Ayat yang kedua sudah lihat di Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudara, untuk benar-benar menghalau kegelapan dari muka bumi, maka terang yang sejati rupanya harus datang ke dalam dunia. Dan Yesuslah terang yang sejati itu. Yesuslah terang yang sesungguhnya itu. Terang yang diciptakan Allah pada hari pertama, yang dipancarkan dari benda-benda penerang itu hanyalah pantulan. Itu hanyalah atau refleksi dari terang yang sejati. Jadi ibaratnya lampu ini menyala, kalau mesinnya mati, maka lampu ini juga ikut mati. Jadi terang yang bersinar dari matahari itu hanyalah merupakan refleksi pantulan dari terang yang sesungguhnya. Kejadian 1 ayat 3 berkata, dan terang yang dipancarkan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang, itu tidak memiliki terang sendiri. Jadi sebenarnya Allah sumber penerang itu. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena Allah yang menciptakan itu. Matahari, bulan, dan bintang, Allah yang menciptakan. Itu sebabnya manusia harus bisa mengerti terang dan fungsinya kalau dia berada di dalam terang. Pemazmur pasal 36 ayat 10 berkata, in lumin taufidemus lumen. Artinya, dalam terangmu kami melihat terang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya hanya sekedar merefleksi melihat kepada perjanjian lama bahwa waktu bumi diciptakan terjadi kegelapan. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah sumber terang yang sesungguhnya adalah asalnya dari mana, saudara? Dari Tuhan. Sedangkan matahari, bulan, dan bintang itu hanya pantulan untuk merefleksikan sinar dari terang yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara, kegelapan ternyata masih ada. Makanya perlu terang sejati itu hadir di dalam dunia supaya kegelapan itu sirna. Apa hubungan gelap gulita di Jumat Agung dengan data yang saya kedepankan tadi, yang saya sampaikan tadi, saudara? Saya mau katakan begini, bahwa ketika terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam 3, itu menunjukkan bahwa dunia benar-benar pada waktu itu hidup tanpa Allah. Waktu Yesus mengembuskan nafas terakhir, saat itulah saudara-saudara, dunia benar-benar hidup tanpa Allah. Itu sebabnya dunia diliputi dengan kegelapan. Bukan kegelapan karena gerhana matahari, tetapi kegelapan yang luar biasa. Kegelapan yang dahsyat. Kenapa? Karena kegelapan yang dimaksudkan di situ kegelapan di mana hidup tanpa Allah. Maka dari itu saudara-saudara, kalau saudara membaca dan meneliti Alkitab 12 jam terakhir sebelum Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, bagaimana Alkitab memperlihatkan betapa kejamnya manusia. Manusia benar-benar saudara-saudara hidup tanpa Allah. Hati manusia pada waktu itu menjadi gelap. Mereka bukan hanya memutarbalikkan kebenaran, tetapi hati manusia pada waktu itu mereka berusaha membunuh yang namanya kebenaran. 12 jam sebelum Yesus mengembuskan nafas terakhir, manusia bukan hanya menangkap kemudian mengadili yang namanya Yesus, tetapi benar-benar mereka ingin memusnahkan terang yang sejati itu
dari muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus ditangkap, kemudian dia diadili. Itulah gambaran daripada manusia yang hidup tanpa Allah. Jadi kegelapan yang terjadi di atas bukit Golgota, saudara, itu menunjukkan bahwa dunia dan manusia belum melangkah jauh dalam kebenaran. Dunia dan manusia belum melangkah jauh dalam kasih. Sebab kalau ada kebenaran, kalau ada kasih, tidak ada pembunuhan pada waktu itu, saudara. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kasih itu sebuah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jangan sampai saudara dikuasai oleh kegelapan hati saudara, sehingga kebenaran itu jauh dari kita. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih sebagaimana Yesus mengajarkan. Dunia sudah tua, tapi manusia yang menduduki dunia ternyata masih pada titik start, pada titik 0 kilometer pada masa itu. Itu sebabnya kebenaran dan kasih mulai bergulir ketika Yesus mati. Dulu dia hanya memiliki 12 murid. Sekarang sudah berapa banyak, saudara? Dari titik 0 itu, dari kilometer 0 itu dia start sampai hari ini sudah berapa banyak orang percaya, saudara? Karena mereka mau hidup dalam kebenaran. Mereka mau hidup di dalam kasih. Matahari menjadi gelap karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber dari mana matahari memperoleh terang yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi sudah saya ulangi, matahari itu hanya mendapat pantulan dari sumber terang yang sesungguhnya. Jadi pada waktu Yesus mengembuskan nafas terakhir, maka terjadi kegelapan total. Itu sama dengan lampu mati mesin, ya sudah. Bisa paham, saudara? Mesin yang mati, yang matahari biarpun sampai sekarang kita lihat bercahaya. Hari ini pun kalau Tuhan kasih berhenti matahari, kewalahan kita. Mati listrik aja udah pusing kita, saudara. Apalagi kalau matahari. Dan nanti Tuhan akan buat semua penerang-penerang ini, saudara-saudara. Apalagi sudah belajar tentang bagaimana perjalanan daripada benda-benda matahari, bulan, bintang, dia berotasi di mana, kemudian nanti kecepatan mereka satu waktu akan bisa tiba pada satu titik bersamaan, dan itu akan terjadi tabrakan, dan disitulah gempa bumi total dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kondisi matahari menjadi gelap pada waktu itu kalau kita bicara tentang makhluk hidup, matahari jadi malu. Dia tidak tahan melihat bagaimana kejamnya perlakuan manusia terhadap sang terang itu. Karena Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh dunia. Tapi pada waktu dunia dengan kejahatan, dengan kegelapan hatinya menghakimi, membunuh dia, maka matahari dia seakan-akan dia malu. Bahkan dia tidak tahan melihat bagaimana kejamnya perlakuan manusia, sehingga dia menutup matanya. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau dia sudah menutup mata, maka tidak ada sinar yang keluar. Karena betapa kejamnya manusia. Di dalam Injil Matius, bukan hanya matahari yang menjadi gelap, tetapi Alkitab dalam Injil Matius menjelaskan bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat. Artinya bumi pun sudah ikut gemetar, ikut ketakutan waktu menyaksikan sumber hidup yang disebut Sang Pencipta itu dilumatkan oleh kuatnya dosa dan pemberontakan manusia. Bumi pun ikut gemetar, orang menarik terkeforek. Karena sang juru selamat, karena terang yang sesungguhnya
dilumatkan oleh dosa yang begitu kejam pada waktu itu, saudara-saudara. Inilah keajaiban yang pertama di Jumat Agung. Karena kuatnya dosa pada waktu itu, tetapi hanya berlangsung 3 jam, tidak selamanya. Itulah kita bersyukur. Dosa itu, saudara-saudara, pada waktu itu terjadi kegelapan hanya 3 jam. Tidak begitu berlangsung lama. Jadi kejahatan yang merajalela, bahkan sampai menyerang Allah, tetapi dia tidak bisa bertahan. Jadi hanya berlangsung hanya sekejap. Alkitab katakan hanya 3 jam. Memang cukup lama, tetapi tidak selamanya. 3 jam itu bukan waktu yang pendek, lumayan juga. Kegelapan pasti akan berlalu, dan kejahatan tidak punya masa depan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita punya masa depan. Saudara-saudara, kita berharap saja nanti pada hari Paskah kita akan mendapatkan perenungan firman Allah, di mana ada hal-hal yang penting yang bisa kita dapat dalam pencerahan Paskah. Jadi setelah dia bangkit, disitulah saudara-saudara terjadi sebuah pengharapan yang sangat besar. Orang yang putus asa mengalami pemulihan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi yang bangkit dari antara orang mati. Kejahatan memang ganas, saudara-saudara, tetapi kejahatan tidak punya masa depan. Nanti akan tiba waktunya, kejahatan akan dilucuti, dan para pelaku kejahatan akan dihadapkan ke pengadilan. Pengadilan di dunia ini masih bisa terjadi hitam menjadi putih, putih bisa menjadi hitam. Karena apa, saudara-saudara? Karena keputusan-keputusan hakim di dunia ini, mereka masih berani hidup tanpa Allah. Kalau semua hakim di dunia ini hidup takut akan Allah, berarti di dalam hatinya tidak ada kegelapan. Tapi kalau orang hidup tidak takut akan Allah, berarti di dalamnya ada kegelapan. Makanya janganlah hidup dalam kegelapan, tapi mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam kasih. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita dengan cepat saja. Yang pertama tadi terjadi apa? Kegelapan total. Artinya dunia kembali seperti masa lalu, di mana gelap total. Tapi Tuhan menciptakan di hari pertama adalah apa? Terang. Jadi terang itu kita butuhkan. Tanpa terang kita tidak bisa buat apa-apa. Yang kedua, tirai bait Allah terbelah dua, ayat 45. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa di pelataran bait Allah itu ada 2 yang memisahkan untuk umum dan untuk ruang yang kudus. Jadi di sini ruang yang umum, lalu ini ruang kudus, halaman 2 disebut. Kemudian dari ruang kudus itu ada ruang maha kudus. Itu bait Allah. Jadi Allah itu dikenal, dia selalu hadir di bait Allah itu. Tetapi saudara-saudara, ketika terjadi kematian Yesus, maka Alkitab berkata, tirai bait Allah terbelah 2. Artinya saudara-saudara, antara ruang umum dan ruang kudus, antara ruang kudus dengan ruang maha kudus sekarang tidak ada lagi penyekat. Kalau dulu Allah hadir hanya di bait Allah, tetapi dengan terjadinya kematian Yesus, maka tirai itu terbelah 2. Apa yang bisa kita maknai di sini, saudara-saudara? Artinya bahwa dengan tercapiknya tirai di bait Allah menegaskan bahwa dengan kematian Yesus, Allah mengumumkan kepada kita semua bahwa Dia tidak mau lagi terkurung hanya dalam bait Allah, dan Allah hanya bisa ditemui di kebaktian-kebaktian. Sejak tirai terbelah 2, saudara-saudara, maka
Berarti Allah sedang dalam perjalanan kepada bangsa-bangsa. Allah tidak lagi terkurung dalam bait Allah itu, tetapi dia sudah tercabik, terrobek. Dan sekarang dia tidak terkurung lagi. Allah yang kita sembah sekarang adalah Allah dalam bentuk roh. Jadi dia omnipresent. Dia ada di mana-mana. Tuhan kita gak hanya bisa temui di gereja saja. Seperti hari ini Anda beribadah di rumah. Syukur-syukur kalau lagi ibadah seperti begini Anda juga ikut ibadah. Tapi kalau Anda juga tidur, Anda tidak memaknai kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bekerja selama 6 hari. Hari ke-7 aja dia beristirahat. Harusnya kita orang percaya harus ada waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Karena dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya bahwa ketika kita beribadah, fungsi makna beribadah itu kita mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Supaya apabila kita menghadapi beragam-ragam ujian dalam hidup, masalah, persoalan, tekanan hidup yang begitu berat, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan akan menjadi penolong kita. Tapi kalau kita nggak pernah gaul dengan Tuhan, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, katanya ibadah di rumah aja. Tapi saya ikutin di siaran langsung, saya ikutin itu mana ini jemaat yang ikut menyaksikan khotbah ibadah secara langsung. Lalu Gamaliel bilang, paling mereka nonton yang lain punya. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Yang jelas nggak nongol nama mereka. Makanya saya minta yang punya kemampuan di IT, tolong dijelaskan bagi mereka yang tidak punya kemampuan IT, supaya mereka mengerti. Yang pertama harus ada kuota. Seperti ada handphone dan ada kuota, nggak punya kuota, nggak bisa kita ikuti siaran langsung. Kedua, kita juga harus connect, harus berteman di Facebook. Kalau enggak, ya namanya juga nggak connect, sudah nggak bisa buka. Karena kita masih menggunakan data pribadi saya. Nanti akan ada, nanti ini banyak anak-anak yang IT yang mengerti. Tolonglah dibantu supaya ke depan bisa lebih baik lagi daripada yang ada sekarang ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan juga Dia tidak hanya dihormati di tempat-tempat baik Allah saja. Ketika tirai itu terbelah, ini memberikan makna kepada kita bahwa Dia juga mau hadir, bukan hanya di gedung-gedung atau tempat-tempat atau bait Allah. Dan bukan hanya imam saja. Dulu kan yang masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam. Gak bisa sembarang orang masuk ke ruang Maha Suci. Jadi sekarang yang melayani firman Tuhan bukan hanya pendeta, jemaat pun harus bisa. Harusnya di ibadah rumah, harusnya kita harus bisa menyampaikan firman Allah kepada keluarga kita. Dalam kondisi seperti ini, semua harus di rumah. Jadi orang bisa bertemu Tuhan secara langsung. Yang setuju katakan amin, saudara. Jadi sesuai dengan apa yang Lukas katakan bahwa pekabaran Injil Lukas catat mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan terbelahnya tirai di bait Allah, saudara, Lukas mempunyai keberanian. Akhirnya dia menulis kitab Lukas ini dan dia mengirim kepada seorang Yahudi yang namanya Theophilus. Siapa Theophilus ini? Dia adalah seorang yang bukan Yahudi. Dia pejabat tinggi, tetapi Lukas mengirim surat kepada dia. Dia meyakinkan bahwa cerita tentang Yesus adalah benar. Cerita tentang orang Samaria itu ada di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mengapa orang Samaria ini diangkat oleh Lukas? Karena kisah tentang orang Samaria yang baik hati
memberikan kesan yang sangat mendalam dalam pelayanan penyembahan kepada Allah. Jadi itu tidak terjadi di bait Allah atau di tempat-tempat doa. Artinya ibadah itu, saudara-saudara, bukan sekedar di dalam bait Allah saja, tetapi ketika ada orang Samaria yang baik hati, dia melihat ada orang yang dijarah, ada lewat beberapa orang, ada imam, orang Lewi dan sebagainya. Tetapi ketika orang Samaria melihat orang yang sedang luka parah karena dia mengalami jarahan, dia dirampok, maka orang Samaria ini yang baik hati, dia menolong. Dia membawa ke tempat pengobatan. Dia memberikan uang untuk perawatan orang ini. Dan dia bilang kalau kurang nanti dia tambah. Ini ibadah yang sesungguhnya, saudara. Jadi ibadah bukan sekedar ada di dalam Ka'bah Allah saja, tetapi di luar bait Allah, di luar tempat kita berdoa, melakukan sebagaimana orang Samaria diceritakan oleh Lukas. Itu ibadah yang sesungguhnya. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, saudara-saudara, membantu orang itu kebenaran. Menolong orang yang susah itu kebenaran. Hari-hari ini saya lihat makin banyak orang mulai hidup benar karena adanya virus corona. Orang-orang kaya sekarang mulai menyisihkan. Bahkan di Manado saya lihat ada anggota dewan gaji tiap bulan 30 juta. Dia bilang 2 bulan gajinya 60 juta. Dia bagi untuk rakyat yang memilihnya. Bahkan yang gak memilihnya juga dia bagi, saudara. Ini kebenaran. Jadi dengan makin banyak orang melakukan kebenaran, makin banyak orang melakukan ibadah. Karena kebenaran itu identik dengan apa? Terang. Bukan kegelapan. Kasih identik dengan terang. Makanya Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup di dalam terang. Ketika kita menolong sesama dalam kesulitan, kita mengasihi, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mungkin asing bagi saudara. Jangan sudah berpikir fokusnya namanya ibadah itu harus datang di bait Allah, pakai baju bagus, memuji menyembah Tuhan, tutup mata, angkat tangan, bawa kolektor, bawa perpuluhan dengan firman, itu ibadah. Dengan robeknya tirai yang ada di bait Allah, ini menunjukkan Allah tidak lagi mau dikurung di dalam bait Allah. Karena ibadah itu lebih luas lagi. Tuhan mau, bukan cuma datang di gereja. Karena kalau di gereja kita seperti orang kudus, tapi di luar kayak orang kudisan. Hidup jauh daripada kekudusan, saudara. Kita yang merayakan Jumat Agung, kita harus perlu tahu keajaiban ini, saudara. Itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk menyembah Allah. Bukan hanya di gedung ibadah, bukan hanya di rumah doa, tetapi juga di setiap tempat di mana kita berada. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Saudara senyum aja sama orang, itu sudah ibadah, saudara. Amin. Saudara bantu angkat sesuatu orang yang yang sudah lemah, nggak punya kekuatan ngangkat benda. Bu, mari saya bantu, Bu. Gak usah harapkan jasa, saudara. Sudah lakukan, itu ibadah. Haleluya, saudara. Jadi sekarang kita jangan terlalu sempit pemahaman kita. Apa yang kita baca di dalam bait Allah, keajaiban di mana tirai itu dia robek. Tidak ada lagi penyekat antara ruang umum dan ruang kudus, ruang maha kudus. Yang menyampaikan firman Allah sekarang bukan hanya imam-imam, tapi semua orang percaya bisa menyampaikan firman kepada siapa saja. Itulah makna yang bisa kita lihat, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita terus kembangkan ibadah kita. Jangan hanya kita terfokus kalau ibadah itu hari Minggu, tetapi juga di luar hari Minggu. Semua hari-harinya Tuhan. Setiap hari kita boleh beribadah kepada Tuhan. Apalagi kesempatan di rumah-rumah, mestinya mumpung kepala keluarga ada, sebagai imam dia suruh menjelaskan apa artinya yang tertulis dalam Alkitab. Jelaskan kepada anak-anak, kepada istri. Kalau nggak bisa, panggil diaken gereja. Kalau nggak bisa diaken,
Panggil gembala. Seperti hari ini saya bilang, daftar yang mau dikunjungi di rumahnya, yang mau ikut perjamuan. Tapi saya lihat nggak datang dan mendaftar. Saya juga nggak ngerti. Maksudnya supaya saya bisa membuat schedule gitu loh. Karena dari Bogor, dekat Bogor Cibinong, saya mesti keliling. Itu artinya pentingnya komunikasi, saudara. Maksudnya saya bukan daftar seperti mau daftar sembako. Saya mau atur schedule dari mana saya mesti berangkat, bawa perjamuan setelah ibadah ini. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, keajaiban yang ketiga, ayat 47, mari kita baca sama-sama. Ayat 47, ini keajaiban yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Terjadi kegelapan total. Yang kedua, tirai bait Allah terbelah dua. Yang ketiga sekarang mari kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 3. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sekali lagi, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, yang tadinya menangkap, ikut menyiksa dia, sekarang dia menyaksikan apa, saudara? Dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, apa yang bisa kita maknai di sini? Di sini kita bisa melihat bahwa Allah kita, dia tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang non-Yahudi. Kepala pasukan ini bukan orang Yahudi. Artinya firman Tuhan ini, saudara-saudara, tidak diskriminatif. Allah atau Tuhan kita bukan Tuhan yang diskriminatif. Kebenaran bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Tuhan memberikan kepada orang yang percaya maupun kepada orang yang kafir, maupun kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Untuk apa? Untuk mengenal kasih dan menghormati kasih Allah itu. Banyak orang yang belum tahu apa itu kasih. Boro-boro mereka menghormati. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang diskriminatif. Pilih-pilih orang. Dia lihat-lihat muka. Saudara-saudara, tidak ada dosa yang begitu berat sehingga bisa menghalangi kuasa Allah. Tidak ada. Kepala pasukan yang saudara lihat di sini, Tuhan menggerakkan hatinya. Untuk apa? Untuk dia mengenal kasih Allah, untuk dia mengenal kebenaran Allah. Jadi orang bertobat, saudara-saudara, itu juga ada gerakan dari Tuhan. Makanya kita harus sensi ini hati. Kita harus punya kerinduan. Dia menyaksikan langsung. Orang ini, dia katakan apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia yang mengawal, dia pemimpin yang menyalibkan Yesus. Tapi Tuhan buka mata hatinya. Lalu dari mulutnya berkata, Yesus adalah kebenaran. Tuhan memperkenalkan kasih kepada pemimpin pasukan ini. Tuhan memperkenalkan kebenaran. Sebab tadinya kegelapan yang ada di hatinya, tapi keajaiban terjadi. Ternyata Tuhan bisa merubah orang yang gelap hati bisa menjadi terang hatinya. Kalau suami sudah marah, saudara ingat Tuhan Yesus dan teguh dia dalam nama Yesus. Nanti gelap berubah jadi terang. Amin. Setiap ada kegelapan, kesulitan dan sebagainya, saudara ingat Tuhan. Semua akan menjadi jelas terang. Tuhan bekerja di dalam terang. Saudara-saudara, si kepala pasukan penyaliban, dia tidak berusaha untuk membela diri. Justru dia mengakui kekeliruannya. Dia terbuka dan dia jujur di muka umum. Ini yang Tuhan mau, saudara. Saudara kalau sudah hidup di dalam dosa, jangan terus hidup di dalam dosa. Kalau orang masuk di dalam lumpur, lalu dia mau berusaha dengan kekuatan dia sendiri, gak bisa. Dia butuh pertolongan orang lain. Dia harus memegang
minimal kayu, kemudian dia berpegang pada kayu itu dan dia bisa diselamatkan dari lumpur. Semakin saudara, orang Jakarta bilang ngeles ya, apalagi bahasa kita menjemunyikan kebenaran. Kita sudah salah. Orang Jakarta bilang, lu yang salah, galakan lu. Di hadapan Tuhan, saudara-saudara, kalau kita sudah hidup di dalam dosa, mari kita belajar untuk mengurangi dosa itu, untuk menghilangkan dosa. Jangan kita sudah hidup di dalam dosa. Saya sering bilang, bebek kalau jatuh di air, bebek dia berenang. Ayam kalau dia jatuh di air, dia cepat keluar dari air. Artinya, jangan saudara terjatuh ke dalam dosa, saudara berenang dengan dosa. Harus cepat-cepat keluar dari dalamnya. Sebagaimana kepala pasukan penyelipan ini, dengan jujur dia mengaku di depan umum. Dia menyelipkan Yesus, tapi dia mengakui kesalahannya. Dan dia mengaku yang benar orang yang disalibkan ini. Saudara-saudara, kekeliruan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan ada banyak. Tapi mari kita minta keajaiban Tuhan supaya kita berubah. Jangan hanya kepala pasukan penyalipan yang bisa berubah pada Paskah, tetapi peristiwa Paskah hari ini juga membawa perubahan bagi kita. Kita bukan hanya sekedar merayakan Paskah, tetapi apa makna Paskah dalam kehidupan kita. Lukas, dia memiliki keberanian menulis kepada Theophilus, seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu. Karena apa? Karena dia mau ceritakan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Si pemimpin penyalipan Yesus itu saja berkata, orang ini orang benar. Dia tulis kepada Theophilus, orang non-Yahudi. Dia memiliki keberanian. Makanya Lukas berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem kita jadi saksi. Yang setuju katakan amin, saudara. Mulai dari lingkungan kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara-saudara, Lukas menulis surat tentang keajaiban. Dia mau mendorong Theophilus pada waktu itu. Tetapi juga kalau kita baca Alkitab pada hari ini, Lukas mau mendorong Theophilus masa kini untuk meniru, untuk mencontoh daripada kepala penyalipan Yesus, tentara yang menjadi kepala waktu menyalibkan Yesus. Mari kita mencontoh dari dia sebuah kejujuran, sebuah pribadi yang sportif, selalu diakui salah. Jangan udah salah masih ngeyel. Ya, ngeyel yang saya maksudkan tadi, bukan ngeles. Ngeyel, saudara nanti nggak ngeyel. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan sama Tuhan. Kalau kita memang sudah salah, kalau kita memang melakukan sebuah dosa, mari saudara-saudara, jangan ngeyel, jangan malah kita lari dari kenyataan. Mari kita seperti kepala pasukan penyalipan Yesus. Dengan berbesar hati dia mengakui kesalahannya, dan dia memuliakan Tuhan. Dia diselamatkan. Sudah mau diselamatkan? Jadi saudara, apa yang disaksikan oleh Lukas di Jumat Agung yang pertama, maka ada 3 peristiwa yang ajaib yang kita sudah ikuti bersama-sama. Kegelapan total, tirai bait Allah terbelah 2, dan seorang pemimpin kepala pasukan notabene-nya orang non-Yahudi diselamatkan karena dia menerima Yesus. Dia mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Saya rasa kita semua di hadapan Tuhan gak ada yang benar, pasti ada salahnya. Mari belajar seperti Theophilus. Kalau dia katakan ya, tidak katakan tidak. Sudah mau diberkati Tuhan. Kita sudah melihat keajaiban satu persatu. Tentu saja tidak dengan maksud mengatakan bahwa keajaiban itu terjadi hanya pada Jumat Agung saja yang pertama, lalu sekarang gak terjadi lagi. Saudara, seperti kegelapan itu, kalau hati saudara dikuasai gelap, berarti saudara belum
belum ada kasih, belum ada kebenaran. Karena terang yang sesungguhnya itu bersumber dari Allah. Kita butuh matahari, tetapi itu hanya pantulan daripada Allah. Yang kita butuh bukan sekedar matahari, tapi yang kita butuh adalah Yesus Kristus. Itu sumber kebenaran. Dia yang kita perlu, saudara. Makanya saya sering berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sebab ada saatnya Dia tidak berkenan kita temui. Kita sering menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berbuat baik, mari kita beribadah, mari kita bersekutu dengan Tuhan, mari kita baca Alkitab, mari kita berdoa, mari kita memuliakan Tuhan. Jangan memalukan Tuhan. Sebab bila saatnya nanti ku tak berdaya. Saat mana kita gak berdaya? Saat kita sudah sakit parah mungkin, atau mungkin sudah game over. Orang mati sudah gak berdaya lagi, bukan? Apa saudara bisa bersekutu lagi dengan Tuhan saat sudah mati? Apa saudara sudah mati sudah bisa menyembah Tuhan lagi? Tidak ada cerita tentang orang mati bisa menyembah Tuhan lagi. Mati ya sudah game over. Makanya sekarang ini saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Peristiwa Paskah yang terjadi, peristiwa Jumat Agung yang terjadi pada masa itu ada 3 keajaiban. Bukan berarti hari ini keajaiban itu tidak bisa terjadi. Tuhan sedang mendorong Theophilus yang lain, pejabat tinggi non-Yahudi, tetapi berani. Lukas mengirim surat, dia terdorong hatinya. Saudara harus punya pergumulan. Siapa yang saudara mau doakan untuk diselamatkan? Saya doakan dia. Sekarang mungkin belum terjadi apa-apa, tapi saudara terus bawa dalam doa. Tuhan, aku berdoa untuk paman saya, aku berdoa untuk istri saya, aku berdoa untuk anak saya, dan sebagainya. Keajaiban bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tuhan kiranya menolong kita. Saudara-saudara, dengan kita memperingati hari Jumat Agung ini, maka akan terjadi keajaiban-keajaiban yang bisa disaksikan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan langsung dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.